Organisasi Kaum Intelektual Amungsa (OKIA), Aliansi Pemuda Kamoro dan KNPI Mimika menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Yayasan Pengembangan Masyarakat Amume dan Kamoro (YPMAKA) pada 29 Agustus 2023. Dalam aksinya tersebut, OKIA mempertanyakan nasib generasi anak-anak Amume dan Kamoro tentang pendidikan, di mana dalam aturan baru YPMAKA yang mensyaratkan pelaksanaan beasiswa YPMAKA bagi anak sekolah dasar hingga sekolah menengah atas harus diselenggarakan hanya di wilayah Papua saja. Para pendemo dari OKIA mendapatkan respon dan langsung ditemui Direktur YPMAKA Febian Magal, didampingi Wakil Direktur YPMAKA Nur Iva Karupukaro, serta para Kepala Divisi YPMAKA. Lepas menggelar aksi di halaman kantor YPMAKA, perwakilan OKIA lantas menggelar pertemuan terbatas bersama Direktur YPMAKA dan staf di aula pertemuan YPMAKA untuk mendapatkan penjelasan konkret serta kesepahaman terkait aturan pelaksanaan pendidikan beasiswa YPMAKA bagi anak-anak Amume dan Kamoro. Dalam tuntutan tersebut berisi 3 poin aspirasi, yaitu terkait kuota peserta beasiswa, pemberhentian peserta beasiswa di wilayah Papua dan buka beasiswa di luar Papua, serta beasiswa khusus bagi 3 desa. Surat pernyataan sikap. Tuntutan yang pertama, hilangkan kuota 3.000 peserta beasiswa dan membuka kuota 1.000 peserta beasiswa per tahun. 1. Yang kedua, hentikan pengiriman anak-anak peserta beasiswa ke daerah Papua dan buka kembali untuk di luar Papua. Yang ketiga, kembalikan peserta beasiswa khusus kepada anak 3 desa dan 5 daskam. Itu tuntutan dan surat pernyataan kita. Lebih dari itu tidak ada. Yang ini akan kita berikan. Setuju? Setuju? Direktur YPMAKA Febian Magal dalam kesempatan tersebut mengatakan, dari aspirasi tersebut bisa diakomodir sepanjang adanya ketersediaan anggaran yang dikelola YPMAKA. Dikatakannya aspirasi bisa saja diakomodir, namun dengan risiko pengurangan program kerja lainnya, karena tidak bisa mengajukan anggaran baru ke PT Freeport Indonesia untuk tahun 2023 berjalan. Penambahan 1.000, 3.000 menjadi 4.000, kemudian membatalkan pengiriman ke Papua, sama khusus 3 lembah dan 5 daskam. Itu sebenarnya poin yang sah-sah saja. Sah-sah saja sepanjang masih ada anggaran bisa akomodir. Tapi sayangnya memang untuk perubahan itu kami harus dorong ke rapat pembina. Karena kami ini pelaksana keputusan dari pembina. Kita tidak bisa begitu diterima masa demo, kemudian putuskan untuk terima sana terima sini, putuskan sana sini, nggak bisa, itu di luar jalur. Begitu. Tapi memang informasi-informasi itu penting untuk transparansi lakukan. Karena banyak orang yang ternyata nggak punya data, termasuk mantan pimpinan 2 yang hadir. Itu tidak bisa kita menjawab dengan asumsi, sementara kita bicara dengan data. Faktanya bahwa dari tahun katakanlah 2000 sampai 2006 dan 2006 sampai 2009 itu konsisten pada 800 saja. 800. Kemungkinan karena masyarakat ini mereka itu ketergantungannya itu 85% ketergantungan pada perusahaan, sehingga sekarang menjadi kebutuhannya meningkat, diharapkan akomodir semakin banyak. Karena faktanya dulu tidak ada masalah, itu karena banyak orang yang belum paham dan datanya tidak terbuka pada publik.
Nah sekarang ini kita sudah terbuka sama publik atas nama transparansi data. Karena misalkan tahun ini kita kelola 615 miliar untuk semua bidang. Dari 615 miliar itu 280-an itu alokasikan untuk pendidikan. Itu artinya kenapa anggarannya naik, semakin naik itu karena semakin kuota pesertanya semakin tambah. Semakin tambah. Tahun ke tahun itu perubahan terjadi. Seperti itu. Nah, diharapkan Okia itu wadah yang tepat untuk sosialisasi perubahan-perubahan ini ke masyarakat. Misalkan program kampung. Program kampung tidak pernah LPMK masuk itu di Alama. Tidak pernah Bela, tidak pernah Jila, Oya, Duma Dama. Tidak pernah. Bahkan lagi muka tidak pernah. Ada proyek masuk tapi program-program yang berkelanjutan tidak pernah. Jita, Potoai sampai Nakai. Itu tidak pernah. Yayasan lakukan itu. Dan kita menghabiskan dana 120 miliar untuk alokasikan itu. Artinya sebagian besar untuk alokasi untuk pengembangan ekonomi ini menjadi program utama, spesial program. Jadi alokasikan sendiri, alokasikan untuk juga untuk ekonomi. Seperti itu. Jadi memang saya berharap Okia, kemudian Aliansi Pemuda Kamoro, kemudian KNPI, yang mereka yang hadir organisasi ini menjadi wadah yang baik untuk sosialisasi perubahan-perubahan positif ini ke masyarakat. Sikap dari JPMK tetap konsisten akan sosialisasi apa yang kita lakukan. Karena mereka akan banding-bandingkan LPMK dan JPMK. Unggulnya yang mana? Apakah bagi uang yang unggul atau edukasi dan pembagian proyek program-program menanamkan budaya kerja yang unggul? Mana? Itu penting, kami tetap konsisten. Karena memang penolakan itu hal biasa. Terima diam-diam itu luar biasa bagi saya. Seperti itu. Diakomodir keputusannya, tapi kemungkinan besar akan program lain yang kami harus kurangi. Karena tidak bisa minta anggaran baru kayak Freeport. Tim Liputan Papua MCTV.